saya akan mengenalkan pembicara kita malam hari ini. Pembicara malam hari ini adalah seorang yang spesial sekali, yaitu Dr. Wijaya. Dr. Wijaya Master of Doctor, tinggalnya di Indonesia, di Jakarta. Dr. Wijaya ini General Practitioner di Chronic Illness Centrum Holistic Clinic di Tangerang. Juga pengajar dari Basic Acupuncture, ya, kedokteran timur. Juga former staff dari Neurologi Departemen Fakultas Kesehatan Kedokteran UGI Jakarta. Berikut. Ya. Jadi hari ini, malam ini kita akan membahas diabetes mellitus secara holistik. Ya, mungkin selama ini lebih banyak dibahas secara kedokteran barat, tapi hari ini kita coba lihat dari dua sisi, kedokteran barat dan kesehatan timur. Nah, melihat gambar ini kita semua sudah pasti tahu bahwa isi dari syringe ini adalah insulin, ya, karena hanya insulin yang disuntikan di perut, obat-obat yang lain tuh lokasinya tidak di situ. Ya. Nah, definisi diabetes itu mungkin kita sudah hafal, ya. Ini ternyata merupakan satu kelompok penyakit metabolik. Jadi dia termasuk penyakit metabolik, ya. Selain tiroid gitu, dia termasuk penyakit metabolik yang ditandai itu khusus dengan peningkatan kadar gula. Ya. Nah, ada dua hal mendasar kenapa jadi masalah. Ya, yang pertama tuh produksi insulin yang sudah menurun, sehingga dia tidak bisa lagi mengontrol gulanya dan gula mulai naik. Yang kedua, terjadi turunnya sensitivitas reseptor insulin, ya, di sel-sel tubuh kita, sehingga walaupun ada insulin, gulanya tidak bisa diubah menjadi energi. Ya. Nah, dan ada besar kemungkinan terjadi dua hal ini sekaligus, gitu. Ya. Jadi sudah insulinnya kurang, sel kita tidak sensitif lagi, gitu ya. Nah, jadi ini menjadi dasar, menjadi akar kenapa kadar gula kita meningkat. Ya. Nah, ini normalnya dalam keadaan puasa tuh gula darah kita tuh di bawah 100. Ya. Cuma jangan di bawah 100 tuh 50 juga di bawah 100 gitu, tapi itu justru berbahaya, ya. Kondisi gula darah yang turun di bawah normal ini lebih berbahaya, ya, bagi otak kita, karena otak kita tuh makanannya praktis tuh gula gitu, ya. Nah, ini kadar normalnya, dan kalau 2 jam sudah makan dia mestinya di bawah 140 gitu. Nah, kalau kita sesekali kontrol HbA1 dia mestinya di bawah 5,6. Nah, itu kadar normalnya. Keluar dari range ini kita sudah mulai masuk suatu kondisi yang berbahaya. Ya. Nah, kenapa disebut dalam bahasa awam itu kencing manis? Kita mungkin tidak terbayang ada orang yang mencoba rasanya urin seperti apa, tapi kita bisa lihat dari fenomena ini, ya, bahwa di bekas tetesan urin ini dikerubungi semut, maka kita bisa yakinkan ini urinnya tuh sudah manis rasanya, gitu, ya. Nah, teman saya mengalami hal seperti ini, gitu. Dia tiap hari rajin dibuatkan jus buah-buahan. Nah, satu waktu dia di toilet dia lihat kok banyak semut gitu. Dia baru sadar, waduh, ada yang nggak benar ini, ya. Dan waktu diperiksa benar, bukan hanya urinnya yang manis tuh, gula di darahnya juga sudah tinggi, gitu ya. Mungkin hanya di Indonesia ini mengaitkan pepatah ada gula ada semut dengan kondisi penyakit gula. Ya, nanti kita akan lihat bahwa pada penderita diabetes tuh sering mengalami kesemutan, ya, kakinya atau tangannya itu. Jadi ini sejalan dengan peribahasa lama, ada gula ada semut ini. Ya. Nah,
Kenapa bisa disemuti urinnya? Karena secara otomatis kalau kadar gula darah kita di atas ambang saringan ginjal, dia akan dikeluarkan ke dalam urin. Ya. Nah, itu yang membuat urinnya jadi ada gulanya dan semut otomatis berdatangan. Nah, yang sering dimasalahkan tuh adalah konsumsi karbohidrat, ya, karena karbohidrat kita tahu nanti di dalam darah akan diubahkan menjadi gula. Ya. Sementara kalau protein ini kita butuhkan untuk memperbaiki sel-sel kita. Jadi ini bahan pembangun gitu. Sel, organ itu membutuhkan protein. Lemak dibutuhkan dalam jumlah kecil karena tubuh kita, saraf kita itu membutuhkan lemak. Tapi kalau semuanya berlebihan, itu semua akan ikut menyumbangkan kondisi diabetes ini. Tapi yang paling kita soroti adalah karbohidrat ini. Ya, jadi nanti ini kaitan dengan diet itu adalah menekan konsumsi karbohidrat. Ya. Nah, jadi kira-kira prosesnya seperti ini. Ya. Gula datangnya dari makanan dan sebagian tubuh kita tuh menyimpan gula cadangan. Ya, itu yang tadi kalau sampai gula darah turun, tubuh akan mengambil dari cadangan ini. Karena kalau terlalu turun, otak kita rusak. Gitu, ya. Nah, gula cadangan ini disimpan di hati, dan dua-duanya ini akan digunakan sebagai sumber tenaga. Kita beraktivitas itu semuanya membutuhkan energi ini. Ya. Jadi kalau terjadi kekurangan energi, kita bisa tahu semua aktivitas kita tuh akan menurun. Ya. Mulai dari semangatnya sampai ke tenaga ototnya itu turun. Nah, supaya gula ini bisa digunakan sebagai energi, kita membutuhkan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas ini. Nah, dia akan mengubahkan gulanya menjadi energi. Kalau lebih, dia akan disimpan di hati dan di lemak. Nah, di sini problemnya bermula. Kalau kita konsumsi makanan melebihi yang digunakan oleh tubuh kita, maka akan banyak simpanan kita. Gitu, ya. Disimpan di hati, kalau sudah penuh stoknya, gudangnya, dia akan simpan di lemak. Gitu, ya. Jadi dari kondisi lemak tubuh kita bisa bayangkan sudah terjadi kelebihan kalori yang disimpan. Gitu, ya. Nah, kalau konsumsi karbohidratnya itu dalam jumlah banyak, insulin otomatis akan dikeluarkan juga dalam jumlah banyak untuk mengejar. Ya, jadi ini semua terjadi otomatis. Kalau terus-terusan masuk gula banyak, dikatakan pankreas kita juga bisa kelelahan, ya, terjadi kehausan nanti. Ya. Sehingga produksi insulinnya tuh menurun. Ya, ini yang dibilang pabriknya sudah berkurang produksinya. Gitu. Nah, insulin ini yang secara otomatis mengatur kadar gula kita dalam range normal tadi. Gitu. Ya. Pankreas itu terletak di dekat lambung. Ya. Lambung, usus 12 jari, dan dia nyelip di belakang sini. Ya. Jadi nanti dari organ pankreas inilah dikeluarkan insulin. Nah, kalau kita tahu sedikit mengenai refleksologi, kita tahu di kaki kita ini merupakan peta dari organ-organ di tubuh kita. Ya. Jadi pankreas itu adanya ya dekat-dekat dengan lambung ini, ya. Sebagian di kanan, sebagian di kiri ini. Ya. Jadi kalau nanti pergi refleksi yang ada diabetes, coba tanya petugas refleksinya, mana lokasi pankreas saya gitu ya. Kalau dia tidak paham ya berarti dia belum bisa dibilang refleksolog gitu. Itu tukang pijat kaki saja gitu ya. Nah, jadi dengan refleksi pun ada manfaatnya kalau memang
daerah ini kesakitan, itu perlu dirawat dengan teknik ini. Ya. Kenaikan kadar gula darah ini ada tahapannya. Ya, di sini kita katakan lampu kuning, lampu merah. Gitu, ya. Nah, yang lampu kuning ini secara medis istilahnya prediabetes. Gitu, ya. Jadi belum termasuk penyakit, tapi sudah mulai memasuki area tidak normal. Nah, lampu kuning. Ya. Di sini gula darah puasanya sudah di atas 100. Ya, batasnya sampai 125. Dan kalau 2 jam diperiksa ulang, sesudah makan 2 jam, dia melewati 140. Ya, sampai 200. Ya, 200 kurang, karena 200 sudah termasuk diabetes. Dan juga HbA1-nya ini range-nya melebihi 5,6, tapi masih di bawah 6,5. Ya. Nah, HbA1 ini mewakili kadar gula tuh 3 bulan terakhir. Jadi bukan kondisi hari ini, tapi kondisi rata-rata 3 bulan terakhir. Nah, biasanya kalau kita ke lab, kita periksa semuanya. Karena seringkali manusia tuh suka membohongi diri sendiri. Ya, dia pengen rapotnya bagus, jadi sebelum diperiksa labnya dia puasa habis-habisan, ya, dengan tujuan supaya nanti rapotnya bagus gitu. Ya. Tapi tidak bisa dibohongi dengan pemeriksaan HbA1 ini, karena ini mewakili kadar gula 3 bulan terakhir. Gitu ya. Nah, kalau sudah melebihi 126, lebih 200, ini kita sudah masukkan dia penyandang diabetes atau istilahnya diabetisi. Gitu, ya. Begitu juga dengan HbA1-nya. Nah, lampu kuning, lampu merah. Nah, kalau orang awam ditanya lampu kuning ini masih boleh terus enggak? Gitu, ya. Banyak akan menjawab masih boleh terus, malah gasnya dipercepat supaya keburu gitu. Ya. Padahal dalam aturannya lampu kuning itu justru orang sudah harus mulai siap-siap berhenti, ya, bukan justru dikebut. Ya. Sama penyakit ini juga begitu. Kalau sudah lampu kuning, siap-siap berhenti. Gitu. Jangan sampai kita masuk lampu merah. Nah, diabetes dibagi 2 macam. Yang pertama tuh diabetes tipe 1 namanya. Ini terjadi pada usia muda. Ya, ini usia remaja tuh sudah terkena dan mereka tuh langsung masuk kondisi yang membutuhkan insulin. Ya. Jadi di sini jelas karena produksi insulin dari pankreasnya itu merosot terus. Gitu. Sementara yang tipe 2 ini dikatakan munculnya sesudah dewasa. Dan masih mungkin dia tidak tergantung insulin. Jadi masih bisa pakai obat-obatan di mana pankreasnya masih produksi. Ini yang tipe 1 kita lihat di sini ya, rapid onset. Jadi tidak berlama-lama dia dari kondisi sehat lalu sampai memakai insulin itu jaraknya tidak lama. Dan dia sangat tergantung dengan insulin. Jadi kemana-mana harus dibawa suntikannya. Di sini ada kecenderungan keturunan. Yang tipe 1 ini umumnya keturunan. Ada faktor turunan. Dan kita lihat usianya ini umur 10 sudah bisa kena orang kencing manis. Jadi ya kasihan dari anak-anak dia sudah harus disuntik setiap hari seumur hidupnya. Gitu. Ya. Nah, kalau tipe 2 ini di masa dewasa dan lebih banyak terkait dengan gaya hidup yang kurang baik. Nah, basicnya tuh seperti timbangan ya, yang masuk dan yang keluar. Kalau yang masuk melebihi yang keluar, otomatis dia sedang berjalan menuju diabetes tipe 2 ini. Ya. Nah, jadi ini kunci dasarnya, prinsip ekonomi ya, yang masuk dengan yang keluar ini. Jangan sampai
masuk lebih banyak dari yang keluar. Karena itu akan membuat si pankreasnya kelelahan memproduksi insulin, dan dalam jangka panjang juga kemungkinan insulinnya ini tidak peka lagi, ya, ditangkap oleh reseptor di sel-sel kita. Ya. Sehingga walaupun kadar insulinnya normal, tapi kadar gulanya sudah mulai naik. Gitu, ya. Ini istilahnya disebut insulin resistance, ya, tidak mempan. Nah, ada kondisi, yaitu kondisi obesitas tuh, yang membuat resikonya dia mengalami diabetes campuran gitu ya. Sudah produksi insulinnya kurang, terjadi pula resistensi insulin. Nah, ini yang membuat pengobatan pada pasien dengan obesitas ini menjadi lebih sulit. Lebih bandel kadar gulanya itu. Nah, ini kira-kira mekanisme seperti ini ya. Makanan masuk, dicerna, dipecah-pecah sampai usus halus itu sudah menjadi bahan-bahan dasarnya ya, dia akan diserap, dan pada waktu masuk di dalam aliran darah, pankreas kita juga sudah siap dengan insulinnya ya. Nah, insulin ini yang membuat gula yang di darah itu masuk ke sel menjadi energi gitu. Tapi kalau insulinnya kurang, gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya dia jadi menumpuk di dalam darah, kadar gulanya makin tinggi gitu ya. Begitu juga dia tidak bisa disimpan sebagai gula cadangan di hati gitu, kalau tidak ada insulin. Jadi insulin ini seperti kunci pintu yang membuka kalori ini masuk ke dalam sel atau disimpan sebagai cadangan. Ya. Tanpa insulin, tanpa kunci, pintunya tidak bisa terbuka, tidak bisa masuk. Gitu. Nah, ini kondisi resistensi insulin. Ya. Jadi energi kalori itu mestinya masuk ke otot untuk jadi tenaga kita beraktivitas. Ya. Disimpan sebagai cadangan di hati dan di jaringan lemak. Tapi kalau dia resisten, reseptornya tidak bisa membaca insulin dengan baik, gulanya tidak bisa masuk ke sini. Gitu. Sehingga gulanya numpuk di dalam darah. Gitu. Ya. Nah, pada awal-awalnya pankreas akan mengeluarkan insulin lebih banyak lagi untuk mengubah gula ini masuk ke dalam sel. Gitu. Nah, kalau dia sudah kelelahan, produksinya malah menurun gitu ya. Jadi di sini insulinnya mulai berkurang. Pada kondisi resistensi insulin ternyata akan diikuti oleh berbagai komplikasi baru gitu ya. Akan naik tensinya, lemaknya juga akan naik ya, kolesterol, trigliserid juga akan naik. Lalu terjadi obesitas gitu ya. Semuanya ini dikenal sebagai sindrom metabolik gitu, ya. Jadi hati-hati kalau orang ada sakit gula lalu lingkar perutnya itu sudah di atas normal, ini sudah mengarah pada sindrom metabolik ya. Kita harus cek lagi kadar darahnya bagaimana, kolesterol dan trigliseridnya, lalu diperiksa juga tensinya bagaimana, naik atau tidak gitu ya. Ada satu kondisi khusus pada wanita hamil itu, kadar gulanya naik pada saat dia hamil. Setelah melahirkan mungkin dia akan normal lagi. Jadi ada istilah ini gestational diabetes ya, kencing manis yang dialami para ibu hamil. Nah, ini ada hubungannya dengan berat badan yang berlebihan. Ya. Kan biasa pada kehamilan terjadi kenaikan berat badan. Tapi kalau kenaikan itu jauh melebihi berat janin yang dia kandung, maka ini akan masuk dalam kondisi resiko diabetes ini. Nah, selama kehamilan, kalau kadar gulanya tinggi, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam rahimnya.
janinnya karena suplai gulanya melimpah, janinnya itu jadi besar, gitu ya. Disebut giant baby nanti, karena dia akan lahir dengan berat badan di atas 4 kilo. Gitu. Ya. Giant baby ini otomatis akan meningkatkan resiko persalinan, karena dia akan jadi sulit keluar melewati pintu panggul. Ya, biasanya dokter tidak akan ambil resiko ini dilahirkan melalui seksio, gitu ya. Nah, ini ada penelitian mereka yang menjalani pemeriksaan kehamilan, ya, antenatal care itu diperiksa kadar gulanya, gitu. Dan mereka temukan sangat dekat kondisi kadar gula dengan lingkar pinggang ini, ya, atau berat badan yang mengarah pada obesitas ini. Ya, makin besar tubuhnya, makin besar kemungkinan gulanya juga abnormal pada wanita hamil. Ya, jadi ini penting. Kita kadang-kadang tuh kasih nasihat buat yang punya mantu, punya anak perempuan tuh kalau lagi hamil ya, makan banyak kan, kamu perlu makan untuk 2 orang misalnya gitu. Nah, kalau dia dapat kembar 2, kamu perlu makan buat 3 orang gitu ya. Akhirnya yang terjadi justru hal yang buruk ini ya. Gula darahnya malah naik dan dia beresiko menjadi penderita diabetes sesudah kelahirannya. Nah, sekali lagi ada faktor resiko orang-orang untuk mendapatkan diabetes ini ya. Sebagian karena faktor genetik. Bukan hanya untuk yang tipe 1 ya, yang langsung pakai insulin injeksi itu ya. Tapi yang tipe 2 juga sebagian ada hubungan dengan faktor keturunan ya. Tapi keturunan tidak selalu atau otomatis tuh menjadi diabetes. Karena di sini ada gaya hidup yang mempengaruhinya. Ya. Ini yang dibilang teori benih dengan tanah. Gitu ya. Ada benihnya, tapi kalau tanahnya subur, dia jadi. Pohonnya tumbuh. Dan buah-buah penyakitnya juga bermunculan. Gitu ya. Nah, jadi lebih hati-hati kalau orang dari keluarganya ada yang kencing manis, dia sudah harus mengatur gaya hidupnya sewaktu masih sehat. Ya. Kalau masukannya kalori berlebihan, ya, otomatis tadi akan tersimpan ya, sebagai jaringan lemak, ya, sehingga berat badannya juga akan melewati berat badan ideal. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi ini, berat badan berlebih, kencing manis, lalu tadi masuk ke sindrom metabolik tuh tensi akan naik. Gitu. Dan kita tahu setiap kondisi ini merupakan faktor risiko. Kencing manis faktor risiko, kelebihan berat badan faktor risiko, darah tinggi juga faktor risiko. Ada satu saja faktor risiko, kemungkinan kita mengalami gangguan jantung, stroke, ginjal itu sudah meningkat. Apalagi kalau ada 2, ada 3 faktor risiko yang sekaligus ada di situ. Gitu. Ya. Nah, dan satu lagi buat wanita ada kondisi kalau ovariumnya itu di USG itu banyak kistanya, maka dia juga akan berisiko mengalami kenaikan kadar gula dan tensinya naik, juga kolesterolnya akan naik. Ya. Ini gejala dan tanda. Ya. Gejala itu apa yang dirasakan oleh penderita, tanda itu apa yang kita bisa lihat secara objektif. Ya. Nah, penyintas diabetesnya akan merasakan yang namanya 3P. Ya. Polidipsi itu minumnya banyak. Gitu ya. Tentu ini karena didorong rasa haus yang sering berulang. Gitu ya. Yang kedua tuh poliuri. Ya. Kalau minum banyak, otomatis urinnya juga banyak. Malah repot kalau minum banyak, urin sedikit, dia ginjalnya sudah mulai bermasalah. Gitu. Ya.
Nah, P yang ketiga ini polifagi, ini makannya banyak, sering lapar pasien dengan diabetes ini. Dan khasnya orang penyandang diabetes ini banyak makan tapi berat badannya menurun gitu. Nah, seringkali orang guyonnya ya itu banyak temannya di dalam usus gitu ya, atau ada naganya di dalam usus jadi makanannya nggak bikin gemuk gitu ya. Tapi kita perlu waspada kalau terjadi kejadian seperti ini, banyak makan berat badan tidak naik malah turun, periksalah kadar gulanya ya. Satu kondisi lagi yang mirip dengan ini, banyak makan berat badan turun tuh hipertiroid. Jadi perlu kita periksa darah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Ya. Lalu penyintas juga akan merasakan cepat lelah atau ngantuk kan bawaannya tuh ya. Jadi spiritnya juga turun, malas untuk kerjakan sesuatu itu. Nah ini tentu berkaitan dengan energy levelnya. Kalau di Chinese medicine itu qi-nya gitu ya, energinya tuh turun, drop, sehingga dia cepat lelah dan tidak bersemangat. Ada kondisi lagi dia mudah bisulan. Ini tentu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Kalau orang tradisional suka bilang ini darahnya kotor, jadi dia gampang bisulan, gitu ya. Nah, tapi itu kaitannya dengan daya tahan tubuh sehingga bakteri dengan mudah bisa tumbuh dan bikin infeksi. Lalu yang sering kita dengar tuh kalau orang diabetes luka susah sembuh ya. Ini pada kondisi diabetes yang sudah lama biasanya ya. Jadi kalau ditanya kamu diabetes kali, sering jawabannya enggak kok. Saya kalau luka cepat sembuhnya gitu ya. Jangan begitu gitu ya. Itu membuat kita jadi tidak waspada. Luka susah sembuh ini kalau kondisinya sudah kronis, sudah banyak gangguan di aliran darahnya. Kalau dia masih baru, tentu lukanya masih oke-oke saja penyembuhannya. Ya. Lalu gejala saraf tepi itu dia kesemutan. Ya. Ingat tadi peribahasa, ada gula, ada semut ini. Ya. Akral ini berarti ujung-ujung tubuh kita, ya, tangan, kaki. Nah, sehingga sering disebut kesemutan kaos kaki atau kesemutan sarung tangan itu karena pembuluh darah yang di ujung tuh yang paling halus gitu. Jadi dia akan rusak duluan dan pembuluh darah itu memberi makan kepada saraf kita. Jadi sarafnya jadi rusak gitu. Nah, ini yang bikin gejala kesemutan sampai baal gitu, ya. Nah, kalau diperiksa labnya pada diabetes sudah terjadi angka-angka ini ya, masuk kelompok diabetes ya. Dan tadi urinnya di smoothie ini kita sudah mesti curiga ya, kalau di toilet sampai ada banyak semut, periksa anggota keluarganya siapa yang kena kencing manis ini. Nah, baik pria atau wanita bisa mengalami penurunan daya seksual. Ya, ini nanti gangguannya bisa karena hormonnya juga terganggu atau karena suplai darah ke organ seksualnya itu menurun, ya, sehingga fungsinya jadi menurun. Nah, masih terkait suplai darah ke kulit, kalau dia kurang, maka kulit jadi tidak terpelihara dengan baik. Ya, dia jadi kering. Dan kalau sudah kulit kering, biasanya mudah gatal. Gitu. Ya, jadi ini semua ciri-ciri umum para penyandang diabetes. Nah, ini hanya gambar supaya kita lebih mudah ingat. Ya. Oke. Kalau tadi gambarannya lengkap ya, selain diabetes gulanya naik, terjadi gambaran yang lainnya, lingkar pinggang, trigliserid, lalu kolesterolnya juga mulai bermasalah, tensi mulai naik. Ya, ini semua disebut sindrom metabolik. Ya. Kita mulai curiga kalau sudah lingkar pinggang ini melebihi normalnya. Kita sudah mesti hati-hati
dimonitor kadar yang lain-lain ya. Kalau lingkar pinggang kan kita bisa periksa sendiri, tapi kalau yang lain ini kan harus ada lab dan pemeriksaan tensi gitu ya. Jadi mereka yang mengalami kondisi ini lebih seringlah mengecek kadar gulanya, kadar kolesterol dan juga tensinya. Nah, masalahnya bukan hanya di metabolic syndrome, tapi komplikasi yang akan menyusul gitu ya. Jadi kalau mereka sudah ada metabolic syndrome tadi, dekat dengan serangan jantung, ya, dekat dengan suplai darah ke otak tuh mulai pelupa, ya masuk ke demensianya jadi lebih cepat, ya, atau resiko kanker, ya mereka temukan orang-orang yang obesitas tuh lebih besar kemungkinan untuk dapat cancer ini. Nah, juga satu di liver itu akan ada perlemakan juga. Jadi penimbunan lemak bukan hanya di perut atau di anggota badan, ya, tapi di hati, ya, di liver ini. Ada resikonya fatty liver itu nanti lebih besar peluangnya dia mengalami sirosis hati, gitu ya. Jadi komplikasinya kita bisa lihat mulai banyak ini kalau orang juga faktor risikonya sudah makin banyak yang masuk sebagai metabolic syndrome. Nah, gangguan seksual itu pada pria ini dikenal disfungsi ereksi. Kita suka guyon kalau antar pria ini ya, khususnya yang hobi piara burung. Gitu ya. Jadi kalau pagi dia keluarkan burungnya, sarangnya dinaikkan, ya, digerek supaya naik. Nah, di situ burungnya akan berkicau gitu ya. Jadi kalau pagi hari burungnya berkicau tapi burung pribadinya masih belum bangun gitu. Nah, ini sudah merupakan masalah ya, ada disfungsi ereksi, bisa karena kerusakan sarafnya atau pengisian darahnya ke dalam organ Mr. P-nya sehingga tidak bisa dengan baik dia mengisi ke sana, ya tidak keras jadinya. Ya. Ini komplikasi pada diabetes. Nah, ini tadi kalau saraf tepi dia bisa kesemutan, bahkan bisa sampai baal, ya, mati rasa. Gitu. Nah, bukan hanya di saraf sensoris. Ya, kalau ini saraf sensoris nih, kesemutan, nyeri, baal itu saraf sensoris. Dia bisa kena juga di saraf otonom gitu ya. Nah, termasuk tadi respon seksual tuh ada saraf otonomnya. Kapan dia harus berereksi itu diatur oleh saraf otomatis gitu ya. Nah, lalu juga mungkin terjadi gangguan di saraf motorik. Nah, ini yang bikin kelumpuhan. Ya, salah satunya tuh kelumpuhan di saraf bola mata gitu. Sehingga matanya jadi jereng dan dia melihat ganda. Ya, jadi kalau orang diabetes melihat ganda, kita langsung teringat ini kena saraf matanya. Ya. Nah, ini balik komplikasinya. Ya. Yang kalau berupa gangguan saraf tadi mungkin kita masih nggak takut karena tidak mengancam nyawa gitu ya. Tapi yang komplikasi lebih lanjut ini bisa mengancam nyawa. Ya. Pertama ginjalnya. Ginjalnya tidak dapat suplai darah baik, rusak sel-sel ginjalnya. Berakhir pada cuci darah. Jantung juga begitu. Arteri koronernya mensuplai otot-otot jantung, makin lama makin berkurang, tekor, kena serangan jantung. Ya. Resikonya bisa sampai 4 kali lipat dibanding orang normal kalau ada diabetes. Ya. Nah, tadi sudah disinggung kalau dia kena di mata bisa jadi buta. Ya. Jadi selain resiko matanya lumpuh, juga matanya buta. Nah, pada kaki kita akan lihat resiko terjadi gangren. Ya. Nah, ini orang sudah end state dari ginjalnya, dia harus cuci darah. Ya. Kecuali nanti ada
donor gitu ya. Tapi untuk menerima donor, kalau dia ada kencing manis yang tidak terkontrol juga sulit gitu. Karena ginjal yang baru juga tidak lama akan rusak lagi. Ya, sayang sekali orang donor tapi rusak lagi. Jadi biasanya peluang untuk mendapat donor itu juga kalah prioritasnya. Nah, ini kalau serangan jantung. Ya. Orang suka nggak takut dengan komplikasi ini. Ya. Misalnya perokok itu, saya suka bilang, berhenti rokok, itu nanti faktor resikonya bisa fatal gitu ya. Dia bilang, ya kalau serangan ya paling mati katanya gitu. Ya, dia nggak takut mati rupanya. Tapi saya ingatkan, ya mending kalau langsung mati, ya, urusan selesai. Kalau dia setengah mati, bagaimana? Ya, bukan hanya hidupnya juga jadi nggak berguna lagi, seluruh anggota keluarganya juga jadi beban karena kondisi dia yang setengah mati itu, gitu ya. Nah, kencing manis sering menimbulkan komplikasi yang bikin orangnya tidak langsung mati, gitu ya. Makanya kita harus dorong mereka benar-benar jaga kondisinya. Ya, ini kerusakan retina bikin kebutaan. Buta walaupun dia tidak gelap total, sudah mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Yang hobi baca buku sudah nggak bisa lagi membaca buku. Nonton TV juga sudah tidak bisa lagi menikmati filmnya. Ya. Jadi di sini kualitas hidup sangat menurun kalau terjadi gangguan ini. Ya. Nah ini yang paling orang-orang takutkan. Biasanya kalau belum terjadi ini, orang nggak takut nih. Makan masih blong gitu, nggak ada remnya gitu ya. Tapi kalau sudah mulai luka, dia mulai takut, teror. Nah ini tidak langsung hitam ya, dia mulai dengan perubahan warna. Perubahan warna itu sudah tanda suplai darah, suplai oksigen tuh menurun. Kalau dia makin turun, sel tidak bisa hidup lagi dengan supply yang minim seperti itu. Dia mulai mati, ya, warnanya sudah mulai menghitam. Biasanya kalau sudah mulai menghitam itu sudah irreversible. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kemungkinan diamputasi itu sangat besar. Ya. Kenapa? Kalau dibiarkan daerah ini terinfeksi, ini menjadi sarang bakteri, ya, nanti bakterinya akan menimbulkan infeksi yang meluas masuk ke dalam darah. Ya. Sepsis seluruh organ tuh bisa terkena komplikasinya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk di terapi. Begitu didiagnosis, semuanya harus mulai dengan perubahan gaya hidup. Ya. Bahkan kalau tadi sudah ada trennya kemungkinan untuk kencing manis, kita juga sudah harus lebih ketat menjaga gaya hidup ini. Yaitu dengan mengatur diet dan olahraga. Ini dasarnya ya. Masukan, ya, asupan dan keluaran. Lalu kalau tidak terkontrol dengan perubahan gaya hidup, kita mulai masuk dengan obat-obatan. Ya. Tentu dimulai dengan satu jenis obat, dosisnya kecil, gitu ya. Kalau tidak terkontrol, mereka akan kombinasikan 2 atau 3 macam obat yang mekanisme kerjanya berbeda-beda, sehingga mereka saling sinergi supaya kadar gulanya terkontrol. Ya. Jadi targetnya tuh hanya kadar gula terkontrol. Ya. Nah, kalau tidak mempan lagi dengan obat-obatan, ya, karena produk dari pankreasnya sudah tidak keluar lagi, insulinnya sudah berkurang banyak, maka digunakanlah insulin injeksi. Ya, didatangkan dari luar, mensuplai ke dalam tubuh kita. Nah, ini perubahan perilaku yang kita sudah mulai harus ubah ya, walaupun belum kena. Ya. Yang di atas ini menggambarkan perilaku sedentary life, ya, hidup yang tidak aktif.
hidupnya banyak di depan TV, apalagi zaman sekarang channel TV begitu banyak, tinggal pindah sana sini, aktivitas tubuhnya jadi minim, ya. Atau orang yang seharian dengan gadgetnya, gitu. Jadi ini semua membuat kurang berolahraga. Nah, yang di bawah ini gaya hidup yang merusak, gitu. Ya. Kalau yang di atas ini masih tidak menjaga, yang ini merusak, gitu ya. Rokok akan menambah cepat komplikasinya. Dan ini yang kita bilang junk food itu ya, makanan yang hanya enak di mulut tapi tidak enak bagi sel tubuh kita, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh hanya bela-belain pengecapan di lidah saja, gitu. Enak, manis, gitu. Padahal itu hanya 15 menit dan komplikasinya seumur hidup, ya. Pikir benar-benar dah kalau kita mau belanja, ya mulai dari belanja tuh. Karena kalau itu tidak ada di rumah kita kan kita tidak makan. Jadi mulai dari belanja, pikir betul ini layak dimakan atau tidak. Lalu diet itu ternyata bukan hanya mengurangi konsumsi, gitu ya, tapi memilih jenis makanannya. Jadi pengertian diet tuh seringkali salah, tuh orang tuh hanya kurang-kurangin makan, gitu ya. Bukan itu, tapi dia justru harus memenuhi kebutuhannya dengan memilih makanannya. Ya, kalau dietnya terlalu keras, kebutuhan ini tidak terpenuhi, gitu. Orangnya mungkin jadi kurus tapi sakit-sakitan, ya. Jadi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak ini tetap harus terpenuhi. Ya, tapi kita pilih makanan apa yang memenuhi semua ini, ya. Nah, dari jenis karbohidrat, ya, pastikan karbohidratnya itu berserat tinggi. Ya. Karena nanti ini akan mempengaruhi glycemic index-nya. Gitu. Ya, ini sudah aturan yang detail, ini lengkapnya nanti konsultasi dengan ahli gizi. Ya, kita nggak bisa kerjakan sendiri. Ahli gizi itu memang sudah spesialisnya mengatur pilihan makanan untuk orang yang sakit ini. Ya. Nah, ini kita ingat garis besarnya aja. Yang perlu masuk dalam jumlah banyak adalah jenis sayur-sayuran. Ya. Ini karbohidrat juga, tapi glycemic index-nya tuh paling rendah. Ya. Glycemic index itu menentukan seberapa banyak dari yang kita makan itu diubah menjadi gula, gitu ya. Jadi ada angka sampai 100. Kalau 100 itu dia nilainya sama seperti kita menelan gula pasir, gitu ya. Jadi makin rendah glycemic index-nya, makin baik buat penderita diabetes, gitu ya. Nah, lemak juga diusahakan lemak yang dari nabati, ya. Kacang-kacangan, alpukat itu kan almond itu mengeluarkan lemak juga, gitu ya. Daging yang ada omega 3 gitu. Nah, itu lemak yang kita butuhkan. Tapi kalau lemak yang dari daging itu walaupun rasanya enak jangan, gitu ya. Protein juga usahakan yang alami, ya. Ikan, daging masih mungkin. Ini sesuai dengan takarannya. Tapi bukan berarti nggak boleh, ya. Biar bagaimana kita butuh protein untuk memperbarui sel yang rusak, gitu ya. Nah, buah-buahan karena buah-buahan juga rasanya manis, ini dibatasi jumlahnya, gitu ya. Dipilih nanti buah apa yang glycemic index-nya paling rendah, gitu. Nah, selain makronutrien yang dalam jumlah besar ini, dibutuhkan juga mikronutrien yang penting untuk kesehatan sel tubuh kita, ya, khususnya pankreas. Ya, ini beberapa mikronutrien yang dikaitkan dengan kencing manis ini. Ya, kromium, zinc, kalsium ini perlu dalam jumlah yang cukup. Ya. Nah, ini
juga mestinya sudah ada di dalam makanan kalau pilihan makanannya tuh bagus. Gitu ya. Tidak perlu masing-masing tuh dicari di apotek tuh tablet kromium, tablet zinc gitu, nggak perlu. Ya. Karena nanti kita kenyang dengan tablet sampai nggak bisa makan yang normalnya ini. Nah, ini pilihan karbohidratnya, khusus karbohidrat ya. Nah, jadi sayur mayur ini boleh dimakan dalam jumlah banyak, tapi juga nggak semua jenis ya. Ini jenis-jenis yang tertentu ya, yang berdaun lebar, ini yang hijau itu boleh. Nah, ada juga sayuran yang glycemic index-nya cukup tinggi sehingga perlu dibatasi jumlahnya. Ya. Jadi bukan nggak boleh ya. Kadang-kadang kita terlalu ekstrim, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita butuh zat-zat gizi yang ada di dalam sini. Cuma jumlahnya saja, jangan berlebihan. Ya. Nah, jadi ini juga nanti banyak datanya bisa dicari di internet, makanan apa yang bagus buat diabetes ya. Tapi lebih bagus lagi konsultasi dengan ahli gizi karena internet juga kadang-kadang error juga infonya. Nah, ini protein juga ada pilihan khusus buat orang diabetes. Ya. Nah, ini kaitannya bukan di proteinnya tapi di glycemic index-nya. Nah, ini buah-buahan ya. Di sini yang tinggi glycemic index-nya mangga gitu. Nah, ini yang kurang alpukat, guava gitu. Tapi hati-hati juga jangan mentang-mentang dia kurang kita jadi berani makan karena jumlah totalnya kan akan menentukan total kalori yang masuk, total gula yang masuk gitu. Nah, di situ kita perlu nasihat dari ahli gizi itu untuk menentukan batasnya berapa gitu. Selain jenisnya tapi juga jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat obat apa. Umumnya 3 kelompok obat, kelompok besar ya. Yang satu tuh dia menghambat absorpsi gula di usus gitu ya. Tapi penghambatan ini bukan total menghambat. Dia hanya membuat gula itu penyerapannya tuh lebih merata di dalam usus sehingga kenaikan gula di darah itu lebih landai gitu ya. Kalau tidak pakai obat ini dia makan jus buah misalnya tadi gula di darah langsung naik gitu. Ya, seperti yang dialami teman saya itu tiap hari makan jus gulanya naik gitu ya. Lalu obat kelompok 2 yang banyak jumlahnya ini mereka merangsang pankreas memompa lebih banyak insulin. Nah, kelompok yang ketiga ini kalau sudah tidak mempan lagi dengan yang lain, dikasih suntikan insulin. Gitu. Ya. Nah, sayangnya dari semua obat-obat ini tidak ada satupun obat yang membuat pankreas kita menjadi lebih sehat. Tidak ada juga obat yang bisa membersihkan pembuluh darah kita tuh jadi mulus lagi gitu ya. Tidak ada. Jadi di sini kita jangan sampai dibohongi gitu. Nah, orang jualan vitamin yang bisa bikin pankreasnya jadi muda lagi misalnya gitu ya. Nah, kedua masalahnya efek samping. Ya, jadi setiap jenis obat ada efek sampingnya, ya, dari yang ringan sampai yang menyusahkan. Ya, kalau dia bikin orang mual muntah kan nggak bisa makan. Padahal kalau nggak bisa makan, dia makan obat, gulanya bisa anjlok gitu ya. Ini hati-hati juga kita mesti ingatkan. Kalau tidak siap untuk makan, jangan makan obat gula. Gitu. Nanti obatnya sudah masuk, dia tidak jadi makan atau makannya sedikit, gulanya sudah turun terus. Ya, ingat hipoglikemi itu lebih berbahaya daripada dia hiperglikemi. Terus kedua, kita pernah dapatkan ini orang tua yang anaknya tidak tinggal bareng gitu ya. Jadi anak pertama datang tanya
Nah, mama udah makan obat gulanya, mamanya udah mulai lupa-lupa, dia bilang belum. Gitu. Ya, anaknya kasih. Gitu. Anak pertama pulang, datang anak kedua, tanya lagi, mama udah makan obatnya? Dia jawab belum lagi, dikasih lagi gitu obatnya. Gitu. Hasilnya gulanya anjlok. Gitu ya. Nah, kalau siang hari anjlok, masih mending orang tahu dia pingsan, semua heboh langsung bawa ke rumah sakit. Kalau kejadiannya malam hari, coba bayangkan, dia tidur. Tidak ada yang sadar bahwa dia sedang pingsan, dipikir sedang tidur. Besok pagi belum bangun, dipikir dia kecapean, biarin aja tidur, nanti siangan baru bangunin. Nah, padahal dia sudah pingsan sepanjang malam. Gitu. Itu resiko kalau kita makan obat yang bikin hipoglikemi ini. Ya, jadi mesti hati-hati yang mengawasi pemberian obat tuh satu orang. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dari TCM seperti apa pandangannya. Ya. TCM itu tidak mengenal diagnosis penyakit seperti kedokteran barat, gitu ya. Jadi dia tidak mengenal diabetes, ya. Karena tidak ada menggunakan alat ukur gula darah. Ya. Tapi mereka melihat pada sindrom apa yang muncul. Ya. Jadi sindrom itu yang akan menjadi dasar ini masalahnya di mana. Gitu. Ya. Ini mewakili organ-organ ya. Kalau diabetes itu organ limpa, pankreas, lambung ini yang mengalami kelemahan. Gitu ya. Nah, nanti mereka akan fokus bagaimana menyehatkan organ limpa lambung ini. Ya. Bagaimana cara menyehatkannya? Dengan mencukupkan energi dan aliran darahnya gitu, ke organ yang bersangkutan. Ya. Jadi dengan akupunktur bisa ditargetkan, ini kita mau perbaiki limpa pankreasnya misalnya. Ya, ada titik-titik yang memang khusus melayani organ itu. Gitu. Ya. Jadi dicukupkan energinya, dilancarkan energi dan darahnya ini, itu menjadi modal dasar TCM memperbaiki berbagai kondisi penyakit. Ya. Jadi tidak memandang diagnosanya apa, semuanya ditargetkan perbaiki ini, sisinya perbaiki. Lalu kedua, mereka perbaiki ketidakseimbangan. Ya. Ketidakseimbangan pertama yang paling besar adalah yang dikatakan yin yang-nya ini tidak seimbang. Gitu, ya. Jadi target mereka adalah menyeimbangkan yin yang, tidak peduli diagnosanya apa. Gitu, ya. Jadi semua penyakit targetnya sama, seimbangkan. Gitu. Yang ketiga, yang 5 elemen ini. Ya. Kalau ini lemah, kenapa ini lemah? Gitu. Apa bebannya terlalu berat? Gitu. Atau ada organ lain yang mengganggu kerjanya si limpa pankreas. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini liver ini nanti terkait dengan gangguan emosi, ya. Marah, cemas, itu membuat si liver ini menjadi hiperaktif dan dia akan menekan tanah yang mewakili limpa pankreas ini. Ya, secara kedokteran juga ada terbukti bahwa stres itu peranannya besar untuk membuat kadar gula meningkat. Gitu ya. Jadi yang sejalan kita ambil untuk mengobati kondisi secara sinergi. Ya. Jadi kedokteran barat maupun timur ini. Jadi limpa pankreas lambung ini yang menjadi sasaran utama. Lalu gangguan di jantung pembuluh darah, ya, karena kita tahu suplai ke limpa pankreas itu mengandalkan aliran darah. Aliran darah ini pompanya, ini pipanya, gitu ya. Nah, dalam TCM jantung ini ibunya dari tanah. Jadi kalau ibunya lemah, si anaknya juga ikut lemah. Nah, mereka targetkan bagaimana kita harus kuatkan ibunya. Ya. Nah, secara medis yaitu dengan memperbaiki kualitas jantung dan pembuluh darah ini. Ya. Aliran darahnya diperbaiki. Lalu tadi kayu ini, ya emosi ini.
stres ini harus dikurangi gitu ya. Tidak bisa kurangi stres dengan akupunktur ya, itu kan si yang punya badan harus mengatur cara pikirnya supaya dia tidak stres. Tapi dengan akupunktur kita bisa menguatkan atau mengontrol kelebihan energi di unsur livernya ini ya. Nah, itu kira-kira gambaran dasar apa yang TCM bisa kerjakan bagi penderita kencing manis ini. Nah, ini gambaran yang lebih rumit ya. Apa yang terjadi pada diabetes mellitus itu, mereka sekali lagi berangkat dari gejala sindrom ya. Orang yang suka haus, mulutnya tuh terasa kering, ini sindrom dari panas di bagian atas gitu ya, paru-paru ini panas. Jadi mereka akan arahkan terapi untuk mendinginkan paru-paru yang panas ini sehingga rasa hausnya itu bisa berkurang gitu ya. Yang kedua, rasa panas di lambungnya. Ini yang membuat pasien itu cepat lapar gitu ya. Dan juga rasa panas ini akan membuat usus tuh kotorannya jadi keras sehingga dia susah BAB gitu. Nah, jadi dari gejala ini secara TCM ya, baik akupunktur atau obat herbal tuh akan mendinginkan limpa lambungnya ini gitu ya. Nah, begitu juga kalau terkait tadi gangguan seksual itu menunjukkan ginjalnya sudah kena juga gitu ya. Nah, orang yang kencingnya banyak, poliuri itu berarti kontrol di ginjalnya juga sudah terganggu. Nah, akupunktur akan memperbaiki ginjalnya juga. Jadi selain memperbaiki limpa lambung pankreas, mereka perbaiki juga sesuai dengan gejala yang ada gitu. Ya, tidak semua pasien diabetes gejalanya sama. Jadi gejala yang berbeda-beda itulah yang ditangani dengan pilihan titik yang berbeda. Gitu, ya. Nah, kalau secara patofisiologi di sini digambarkan kondisi yang umumnya tuh lemah ya, defisien. Energinya lemah, ada materi yang juga lemah. Yin itu materi. Jadi ini ada masalah di gizi, di cairan, di mineral tadi ya, yang kurang gitu. Ya. Nah, jadi nanti secara TCM ini juga harus diperbaiki. Bagaimana meningkatkan unsur yin-nya, menaikkan unsur energinya gitu. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan secara TCM. Ya. Jadi lain-lain gejalanya, lain-lain juga pengobatannya. Nah, di sini beda dengan pengobatan barat. Kalau pengobatan barat, diagnosanya sama, obatnya akan sama. Gitu. Tapi kalau secara kedokteran timur, diagnosanya boleh sama, tapi pengobatannya bisa beda-beda tergantung gejalanya apa yang muncul. Gitu ya. Nah, itu melukiskan faktor yang berbeda, terapinya juga jadi berbeda. Di sini saya mau perkenalkan juga metode yang bisa digunakan oleh pasien sendiri, gitu ya. Jadi dia bisa terapi mandiri dengan bantuan pads ini yang ditempelkan di titik-titik akupunktur, gitu ya. Pads ini tidak mengandung obat, gitu. Jadi ini bebas dari obat yang melewati kulit, sama sekali dia tidak ada obatnya, tapi dia mengandalkan pantulan energi dari panas tubuh kita, dipantulkan masuk dalam gelombang panjang yang berbeda-beda tergantung jenisnya, sehingga fungsinya juga berbeda-beda. Gitu, ya. Nah, kita akan lihat peranannya seperti apa. Pertama yang jenis energy enhancer ini. Ini mereka sudah buktikan tuh bisa meningkatkan produksi energi, ya, ATP-nya bisa lebih banyak, sehingga penggunanya ini mempunyai energi yang lebih banyak. Ya. Para olahragawan menggunakan ini dalam bertanding, ya, sehingga stamina mereka juga lebih lama. Gitu, ya. Nah ini secara alami ATP di dalam badan dia diproduksi lebih banyak.
Nah, kalau patch ini ditempelkan pada titik-titik akupunktur, selain energinya bertambah, titik akupunkturnya itu juga akan distimulasi. Ya, jadi kalau kondisinya orangnya itu ada gangguan di lambung misalnya, nanti ditempel di titik lambungnya, dia akan mulai perbaikan lambungnya secara akupunktur. Ya. Nah, ini contoh yang sering ditempel tuh di dada ya, ada titik di dada samping tuh namanya LU1. Nah, dia akan memperkuat organ paru. Nah, dalam TCM paru ini produsen energi lewat udara, ya, yaitu oksigen yang kita hirup tuh akan diubah menjadi energi. Nah, di sini patch ini akan memperkuat fungsi parunya. Lalu energi juga diproduksi lewat makanan. Nah, di sini limpa lambung yang bertugas mengubah makanan yang ditelan menjadi energi, gitu ya. Limpa lambung pankreas sekarang ini disebutnya. Nah, ini ada titik-titik yang memperkuat organ ini. Ya. Nah, ada satu lagi, kalau orangnya memang sudah lemah, kita bisa gunakan energi cadangan. Ya, kalau dalam cerita-cerita silat tuh tenaga dalam itu, yaitu energi cadangan itu yang kita bisa ambil untuk membantu suplai energi yang beredar di tubuh kita, gitu ya. Oke. Ini patch kedua yang baru, yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena dia bisa merangsang terbentuknya stem cell. Ya, dan kita tahu stem cell ini punya peluang untuk meregenerasi sel yang rusak. Ya. Bukan hanya penyembuhan sel yang sakit, tapi sel yang sudah rusak itu diganti baru, itu sangat bergantung pada kualitas stem cell kita. Ya. Lalu juga mereka temukan X39 ini bekerja di level yang lebih mikro lagi, gitu. Di DNA, di metabolisme enzim itu akan diperkuat fungsinya dengan keberadaan patch ini. Gitu, ya. Nah, secara TCM, organ kita tuh menempati 3 ruangan, ya, yang namanya jauh bawah, tengah, dan atasnya. Di bawah ini ada ginjal, di tengah ini ada organ-organ pencernaan, ya. Nah, pankreas ini ada di jauh tengah ini. Lalu di atas ada paru dan jantung. Jadi nanti tergantung sindromnya tuh di mana, kita bisa tempelkan di titik ini untuk memperbaiki organ-organnya. Ya. Jadi kalau di diabetes ini kita akan fokus tempel di CV12 ini, targetnya di limpa lambung ini. Nah, ini hasil penelitian mereka, ya. Jadi gen kita itu bisa menjadi malas atau menjadi aktif tuh dipengaruhi oleh sistem tubuh kita, gitu ya. Nah, X39 ini bisa mengaktifasi gen ini. Nah, mereka sudah teliti tuh ada puluhan ribu gen, sepertiga dari gen-gen ini bisa dipengaruhi oleh patch ini. Ya. Sehingga kalau mereka lebih aktif, tubuh kita tuh akan bekerja lebih optimal lagi, sehingga kondisinya tuh jadi lebih mudah gitu. Ya, fungsi tubuhnya tuh lebih mudah. Ini yang kita kenal sebagai umur biologis gitu. Ya. Ada orang umurnya itu masih muda 40 tapi umur biologisnya tuh sudah seperti 60 tahun gitu. Nah, itu bisa di reverse lagi, ya, dimajukan lagi sesuai dengan usia biologisnya gitu. Nah, di sini pentingnya, ya, gen untuk regeneratif ini bisa diaktifasi gitu. Sehingga sel yang rusak tuh bisa digantikan sel-sel yang baru, ya. Juga nanti masih banyak lagi gen yang lain, gen antioksidan. Ya, antioksidan tuh sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau dia gennya tidak aktif, produksinya kurang. Nah, sehingga kita perlu konsumsi antioksidan dari luar gitu. Ya. Oke, masih banyak lagi.
Dan ini terkait saraf dan otak. Ya, jadi tadi kita lihat salah satu komplikasi kencing manis itu penurunan fungsi saraf, ini kita bisa perbaiki juga. Ya. Ini PET seri lain ya, Young Age, ini juga kelompok untuk menjaga tubuh kita tuh tetap awet muda gitu ya. Ini ada antioksidan yang kuat, lalu yang mereparasi sel sampai tingkat DNA, dan juga di ini untuk keseimbangan sistem saraf otonom ya. Ini terkait dengan stres tadi. Stres akan mengganggu sistem tubuh kita, sistem hormon, sistem saraf, sehingga tubuh kita mulai tidak seimbang. Nah, PETS ini bisa menyeimbangkan. Gitu. Nah, ini satu lagi yang membantu untuk menekan sugar craving. Ya, orang yang cari gula terus untuk dimakan, padahal dia tahu dia kencing manis nggak boleh makan gula. Nah, itu bisa dibantu dengan PETS ini. Ya. Jadi dalam menjalankan program diet, dia lebih tidak sengsara gitu ya, karena di satu pihak dia pengen ikut aturan diet, tapi di pihak lain ketagihan gulanya membuat dia susah untuk mengikuti program diet ini. Gitu. Oke, nah ini contoh penggunaan pada berbagai kondisi. Ya. Yang sebelah kiri ini wajib untuk diabetesnya, yang sebelah kanan ini tergantung gejala apa yang mengganggu orang terkait itu. Ya. Oke. Jadi di situ kita melihat terapi itu, kata terapi itu pengertiannya luas. Jangan hanya identikan terapi itu makan obat. Itu hanya salah satu tindakan terapi. Ya. Karena memperbaiki gaya hidup itu juga sudah suatu terapi. Gitu. Gula darah bisa turun, tensi turun kalau kita memperbaiki gaya hidup. Gitu. Ya. Pencegahan penyakit menjadi kompleks itu juga suatu terapi. Ya. Jadi misalnya orang dengan keturunan diabetes, bagaimana mencegah jangan sampai gulanya mulai naik masuk ke prediabetes. Itu sudah suatu terapi sebenarnya. Kalau dia sudah ada diabetes, bagaimana supaya organ-organ tidak cepat rusak? Nah, upaya mencegah ini juga suatu tindakan pengobatan, yang mengobati jangan sampai komplikasi gitu, ya. Nah, terus keseluruhan terapi yang kita kenal tuh sebisanya tuh kita kombinasikan, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan obat saja. Gitu, ya. Suplemen nutrisi yang bersifat nutrisi kita perlu tambahkan. Ya, sekarang mulai banyak suplemen yang dimakan yang bisa menambah stem cell itu sudah mulai banyak kita kenal. Ya. Lalu terapi yang bukan berupa konsumsi obat atau suplemen itu, misalnya akupunktur, refleksi itu termasuk di situ. Ya. Lalu gaya hidup. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud terapi ini, terapi pencegahan. Ya. Jangan sampai muncul gula darah, tensi naik, kolesterol naik, trigliserid naik, lingkar perut naik. Ini semua faktor resiko. Faktor resiko ini akan menjadi penyakit. Kita cegat di sini. Sebelum dia jadi penyakit, faktor resiko ini cepat-cepat dimundurkan. Gula diturunkan, tensi turunkan, berat badan turunkan, gitu. Sehingga dia tidak jadi penyakit. Kalau sudah sakit, kita terapi supaya jangan komplikasi, gitu. Ya. Kencing manis sudah ada kesemutan, jaga jangan sampai dia jadi gangren, jadi amputasi, gitu. Ya. Nah, kalau dia sudah komplikasi, dijaga jangan sampai dia menjadi fatal, gitu ya. Jadi ada banyak peluang kita untuk mengobati kondisi diabetes ini. Nah, ini maunya kita semua seperti ini. Muda, sehat, energik, sampai lanjut umur juga tetap demikian.
otak kita bisa tetap produktif, kreatif, otot kita nggak perlu sebagus otot orang muda, tapi bisa menyangga tubuh kita, bisa jalan-jalan kemana dengan baik gitu ya. Itu tujuan kita.